Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pesantren, Bapak Sekretaris Pesantren, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Kiai Haji Jainal Mustofa Sukamana, seluruh Dewan Guru, Dewan Mudaris, Dewan Santri, pengurus asrama, Rois-Roisah, Marhala Mutaqaddimah, para panitia haflah ma'hadiyah, dan juga anak-anakku sekalian, para santri Pondok Pesantren Kiai Haji Jainal Mustofa Sukamana. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ketika saya melihat para santri putra yang memakai peci, saya jadi teringat sebuah sejarah ketika dulu zaman penjajahan. Sebagaimana pendiri pesantren kita ini, Kiai Haji Jainal Mustofa Sukamana, seorang ulama, seorang pendidik, dan juga seorang pahlawan yang menghadapi penjajah. Maka suatu ketika para kolonial Belanda menertawakan karena kebiasaan mereka selalu memakai dasi. Karena gambaran dasi itu adalah gambaran seorang priai, seorang terhormat. Kalau kolonial semuanya memakai dasi kalau acara-acara yang sangat penting. Suatu ketika seorang Belanda itu melihat seorang dalam suatu pertemuan yang memakai peci dan dasi. Atasnya memakai peci hitam, ke bawahnya memakai dasi. Seorang menir Belanda itu sangat menertawakan dan menghinakan seorang bapak-bapak itu, karena terlihat lucu. Di atasnya peci, ke bawahnya memakai dasi. Dihinakan dan ditertawakan. Tapi dengan lantang seorang bapak-bapak itu yang terkenal seorang santri, dengan keilmuan yang tinggi, dia menjawab seorang menir itu, "Wahai menir Belanda, ingatlah bahwa kebiasaan Anda dasi ada di bawah, sedangkan kami bangsa Indonesia ada di atas." Peci ada di atas, dasi ada di bawah. Oleh karena itu maka kalian mesti bangga menjadi santri. Karena tidak ada seorang pun yang bisa dalam kesempatan kali ini dan masa kali ini untuk betul-betul menjadi santri. Maka berbanggalah dan berbahagialah seorang santri yang sekarang berada di Pondok Pesantren Kiai Haji Jainal Mustofa Sukamana. Selanjutnya, ini juga sejarah. Kenapa penting menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan yang sekarang digambarkan dengan sebuah peci, dan peci itu adalah ciri khas seorang santri. Kita tahu dan mengenal siapa sosok Kiai Haji Jainal Mustofa Sukamana, pendiri pesantren kita. Pendiri pesantren yang kalian ada di atas tanah
yang dulu ini bersimbah darah ketika beliau dengan para santri menghadapi penjajah Jepang. Seperti apa? Yang pertama, sanad keilmuan beliau bukan sembarangan. Karena yang kita ketahui dari buku-buku sejarah dan dari informasi-informasi para santri beliau yang mu'tamad, dan informasinya itu sangat mutasil dan mutawatir, bahwa beliau itu punya guru, 5 orang guru yang sangat terkenal. Meskipun di samping itu banyak guru-guru yang lain, karena beliau itu orang yang sering dan suka dan haus akan ilmu agama, terus berkelana untuk mencari ilmu pengetahuan. Dari kelima ulama yang beliau terima, yang pertama dari Gunung Pari, Syekh Jumratul Mutaqi. Yang kedua Mama Sya'bani dari Cilengan. Yang ketiga Mama Zainal Arif dari Sukaraja, Garut. Yang keempat dari Syekh Muhammad Dimyati dari Sukamiskin, Bandung. Dan yang kelima adalah Syekh Zainal Abidin dari Jamanis. Itu 5 orang ulama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu beliau, terhadap jiwa kebangsaan beliau, jiwa nasionalisme beliau, dan betul-betul punya ruhul jihad, keimanan yang tinggi, serta ilmu yang luas. Mudah-mudahan kalian semua para santrinya mewarisi keilmuan dan semangat beliau di dalam mencari ilmu. Dari Syekh Jumratul Mutaqin, beliau mempelajari ilmu dasar. Seluruh ilmu dari mulai berbagai fan beliau pelajari. Bahkan ada kisah yang sangat luar biasa. Tapi beliau tidak terlepas dari sebuah peci hitam dengan sarung yang disolendangkan seperti anak itu. Coba berdiri. Siapa namanya itu? Karena pada waktu itu di pesantren Gunung Pari dihebohkan akan datang seorang ulama besar yang punya ilmu tinggi yang akan mondok pesantren di sini. Kita akan persiapan untuk apa? Untuk dijamu dan dihormat. Dari pagi sampai sore kok tidak ada datang-datang. Padahal pada waktu 2:30 ada seorang pemuda yang memakai peci hitam dan mengkalungkan kain sarung. Dikira orang tersebut mau mengambil belut dari sawah. Padahal beliau adalah sosok Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana. Tepuk tangan. Beliau berangkat mondok pesantren ke Cilengan, tepatnya di desa Sariwangi. Beliau belajar di Syekh Sahbani. Di sana beliau mempelajari takhasus untuk mempelajari ilmu Al-Quran, tafsir, dan juga hadis. Sampai beberapa tahun di sana sudah hafal Al-Quran. Beberapa tahun di sana sudah hafal Sahih Bukhari. Beberapa tahun di sana sudah hafal Sahih Muslim. Dan sanad-sanadnya luar biasa. Kiai Haji Zainal Mustafa. Dari sana beliau berangkat ke Garut, ke Sukaraja untuk belajar ilmu alam. Bahkan sampai ke sana, Raisul Ma'hadnya menceritakan tentang kecerdasan Kiai Zainal Mustafa yang dengan 1 minggu bisa hafal Johar Maknun bolak-balik, bisa hafal Alfiah sampai bolak-balik. Bahkan tidak sampai lama di sana suruh untuk belajar ilmu mantiq, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Kemana? Ke Sukamiskin. Di sana ada Syekh Dimyati, Ahmad Dimyati. Dan yang luar biasa, dari sanalah
di mana beliau mendapatkan rumusan, mendapatkan konsep untuk menyebarluaskan logat Sunda. Dari pondok pesantren Sukamiskinlah Kiai Haji Zainal Mustafa mendapatkan ilmu, konsep untuk mengembangkan, menerjemahkan tahlil lafzi berbagai kitab kuning dialih bahasakan dengan bahasa Sunda. Kenapa? Karena secara kultur pada waktu itu dengan bahasa Jawa. Tapi setelah beliau mondok pesantren di Sukamiskin dan kembali ke Cilenga dan dikembangkan di Sukamana, jadi pelopor pertama yang mengenalkan logat Sunda di tataran Parahyangan adalah pendiri pondok pesantren Kiai Zainal Mustafa. Nah, setelah menikah, beliau masih tetap untuk mencari ilmu. Luar biasa. Padahal sudah dititipi untuk mendirikan pesantren, tapi masih ada gairah untuk tetap mencari ilmu. Dan akhirnya belajarlah ke Jamanis. Di sana beliau belajar ilmu hikam, tasawuf, fikih, tauhid dan yang lain. Luar biasa. Akan kehausan ilmu beliau. Kita patut meniru semangat beliau untuk mencari. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan Haflah Mahadiah ini, kami harap semua santri-santri pondok pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana bukan hanya menyandang sosok nama beliau yang hebat, nasionalis dan agamis dan juga pahlawan nasional, tetapi kalian mesti banggakan dengan ilmu amal yang penuh keikhlasan untuk menuju mardhatillah. Kemudian juga perlu kalian ketahui sosok beliau ini yang terakhir. Ketika sekarang nama-nama Hajat Mustafa itu sering diungkapkan. Tapi sering dan masyhurnya diungkapkan itu tatkala dilewati oleh jalan di Tasikmalaya dari mulai Padayungan sampai ke sampai ke Masjid Agung. Hajat Mustafa terus sering dikumandangkan jalan Hajat Mustafa, apalagi sekarang karena semua manusia, semua orang-orang berebut minyak yang tempatnya di Hajat Mustafa. Tapi tidak sedikit juga dan jarang orang yang mengetahui di mana asalnya, di mana tempat, di mana perjuangan, seperti apa duriah dan keturunannya, dan seperti apa santri-santrian sekarang. Hal itu tidak aneh. Kenapa? Karena dari dulu juga Hajat Mustafa tidak mengedepankan kebanggaan diri untuk bisa terkenal. Tapi dengan apa? Dengan jiwa kebangsaannya dan nasionalis. Dan juga keilmuan yang dimiliki oleh beliau. Dengan sendirinya Allah mengangkat derajat orang yang mempunyai ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini sanadnya mutasil ya. Karena saya mendengarkan langsung dari guru saya di Kahida. Dan beliau mendengarkan dari Mama Hoero Apandi. Dan Mama Hoero Apandi itu pendiri pondok pesantren Miftahul Huda Manunjaya dan juga muridnya Kiai Haji Zainal Mustafa. Ketika akan menghadapi Jepang, para santri sok anu boga kawani jeung boga kaimanan anu kuat jeung yakin rek perang ngalawan penjajah sok ngilu juga. Tapi lamun teh mah boga kasihan jeung boga mental anu lemah jeung mereka ditu balik. Itu luar biasa. Uring teu perlu terkenal di hadapan manusia. Keun Allah anu bakal ninggal kumaha perbuatan-perbuatan uring jeung aranjeun dina berjuang menghadapi penjajahan Jepang.
Tepuk tangan. Tapi ulah diturutan kita namanya. Itu karena khas bahasa beliau. Bahasa beliau seperti itu. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan kali ini jadikan momentum peringatan Haplah Mahadiah ini yang sekaligus memperingati perjuangan Kyai Zainal Mustafa Sukamana. Kami mengharapkan kalian sudah mesti bangga menjadi santri. Bangga menjadi santri karena Allah tinggikan derajat. Jangan sampai oleh Allah kalian berada di atas derajat yang ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah, kemudian kalian jatuhkan dengan sikap-sikap kalian sendiri. Saya ingin komitmen dari semuanya. Apakah kalian semua santri? Kalian semua santri? Kalian santri Sukamana? Sebutkan, saya santri Sukamana. Saya santri Sukamana. Saya santri Sukamana. Semuanya Allah tinggikan derajatnya dengan ilmu. Oleh karena itu, karena kalian sudah komitmen bahwa saya adalah santri Sukamana, maka tidak dibenarkan sikap-sikap kalian adalah sikap yang bukan santri. Kalau ada di antara teman-teman kalian yang masih mempunyai sikap seperti premanisme, ngabuli batur, nyarekan batur, najong batur, malah batur, itu bukan santri. Cepat laporkan dan supaya ditindak oleh kalian. Satu kali lagi, kalau sudah komitmen bahwa saya adalah santri Sukamana dan seorang santri itu adalah nilai yang mahal di hadapan Allah dan derajatnya yang tinggi, maka tidak dibenarkan untuk melakukan sikap-sikap yang merendahkan kalian sendiri dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Kemarin kata sekretaris pesantren banyak yang unjang anji, eta mah preman lain santri. Mesok ngabuli batur nepikeun ka kaluar ti pasantren teh enak can dibuli wae. Disebut genut mah, hideung mah, penyot mah, ribo mah. Banyak sering dibully. Sikap bully membuli itu adalah karakter premanisme, dan premanisme bukan santri. Tempatnya di mana? Di terminal dan di jalan. Sudah dengarkan, bukan hanya laki-laki, perempuan juga sama. Kemudian juga pempalakan, pungli, dipalak, anak yang baru datang dipalak. Kalau masih terdengar ikanlah santri yang sering berkata-kata yang kasar, anjing, babi dan yang lain. Kemudian suka membuli orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain, malak batur. Itu adalah karakter-karakter preman yang bukan santri Sukamana. Kemudian yang terakhir kami aturkan terima kasih kepada seluruh para panitia yang telah bahu-membahu untuk mensukseskan acara ini meskipun dalam kondisi sedang pandemi. Mudah-mudahan amal kalian semua mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga ucapkan selamat kepada seluruh santri-santriah yang alhamdulillah sudah bisa memberikan prestasi dengan membaca kitab kuning dengan logat Sunda yang luar biasa. Kemudian bisa tahfidz Al-Quran, bahsul kutub yang lain-lainnya, cerdas cermat, kesenian, pidato dan yang lainnya. Mudah-mudahan itu semua jadi motivasi dan jadi amal ibadah dan menambah keilmuan kalian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.